3 tahun lalu aku menyatakan cinta pada Ayu Pertiwi, si bunga kampus. Aku suka kamu. Ditolak di depan umum. Malam itu, aku mabuk berat. Saat bangun, aku dijebloskan ke penjara. Mereka bilang, Ayu Pertiwi diperkosa dan dibunuh malam itu. Dan aku adalah pembunuhnya. Orang tuaku, untuk membuktikan aku tak bersalah berkeliling mencari bukti. Saat mereka mendapatkan bukti kunci, mereka tewas dalam kecelakaan mobil. Hei bocah, seseorang bayar untuk ambil nyawamu. Beruntunglah di kehidupan selanjutnya. Siapa yang menyuruh kalian? Kalian membunuh orang tuaku, menjebakku masuk penjara. Kenapa masih belum melepaskanku? Seluruh keluargaku sudah mati. Mereka masih belum mau melepaskanku. Berisik. Sialan mengganggu tidur gue. Hingga Aku bertemu dengan Master Naga. Master Naga. Kalian tahu aturan gue, potong 1 jari masing-masing. Lalu pergi. Hei bocah, kau punya nyali bukan pengecut. Aku dengar ceritamu, aku tahu kau dijebak. Orang tuamu juga sengaja dibunuh. Mau balas dendam? Mau. Aku ingin membersihkan nama baikku. Aku ingin balas dendam untuk orang tuaku. Baik. Kau harus setuju 2 syaratku. Pertama, anggap aku gurumu. Kedua, setelah kau keluar, lakukan 1 hal untukku. Guru. Baik, mulai hari ini aku akan mengajarimu teknik membunuh yang sesungguhnya. Sejak hari itu, tanpa kenal lelah, aku mengikuti guru belajar teknik membunuh. Klan terkemuka kota Nirmala, keluarga Wijaya. Kalian harus membayar darah dengan darah. Pahlawan berdarah. Berhenti, jangan lari. Tolong aku. Muridku. Orang yang benar-benar memperkosa dan membunuh Ayu Pertiwi saat itu adalah klan terkemuka kota Nirmala Tuan Muda Xiao Jiang dari keluarga Wijaya. Anak haram Xiao Yuanshan, Xiao Wangking dengan Xiao Jiang itu adalah musuh bebuyutan yang tidak bisa akur. Cari cara mendekati Xiao Wangking. Dengan begitu kamu punya kesempatan mendekati keluarga Wijaya. Lari, kenapa berhenti lari? Sekarang yang harus lari adalah kalian. Kamu siapa lagi? Apa urusanmu? Mau jadi pahlawan selamatkan cewek ya? Cepat pergi, atau kubunuh kau. Tepas dia.
Awas. Kamu, tunggu saja. Perkumpulan naga hitam tidak akan melepaskanmu, saudara-saudara, cepat pergi. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sama-sama. Kamu begitu terampil. Pekerjaan apa? Cari cara mendekati Xiao Wangking, kamu punya kesempatan mendekati keluarga Wijaya. Baru keluar penjara. Belum ada pekerjaan. Baru keluar penjara. Dia begitu kuat. Jika bisa tinggal di sisiku, maka peluangku di keluarga Wijaya besar. Bagaimana kalau kamu jadi pengawalku? 100.000 per bulan. Setuju. Bukankah ini adik perempuanku yang sok suci? Bagaimana musim semi tiba? Malas bawa pria liar ke rumah, ya? Xiao Jiang. Kau bunuh orang tuaku menyebabkan aku masuk penjara. Aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Pahlawan berdarah. Kau lihat apa, sialan? Percaya nggak gue potong lo jadi umpan anjing? Xiao Jiang, dia anak buah gue. Kalau ngomong sopan dikit. Gue nggak akan sopan. Apa yang bisa kamu lakukan sama gue? Oh iya, dengar-dengar kamu lagi dikejar-kejar preman perkumpulan naga hitam. Bener-bener bikin malu keluarga Wijaya. Entah kemarin siapa yang wilayahnya kacau, sampai puluhan juta yang baru ditanam. Habis semua. Dasar sialan. Sekarang belum bisa bertindak. Aku harus cari bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa bajingan ini yang memperkosa dan membunuh Ayu Pertiwi, supaya namaku bersih kembali. Adikku, saran gue waktu keluar akhir-akhir ini, bawalah banyak orang. Gue merasa kamu bakal celaka. Dia aja cukup. Aneh, bocah ini. Kok kelihatan agak familiar? Hei bocah, siapa namamu? Dari mana? Nanti, kau akan tahu. Bocah, kau sombong banget sialan. Percaya nggak, gue dalam sekejap bisa bunuh lo. Xiao Jiang, coba aja kau sentuh dia. Sial, berhenti berantem. Pak, Pak, Akhir-akhir ini klub Cahaya Bintang mengalami sedikit masalah. Seorang pendatang kuat datang ke kota Nirmala, mau menjadikan klub Cahaya Bintang sebagai sasaran untuk pamer kekuatan. Kalian berdua, siapa yang bisa selesaikan masalah ini duluan? Maka klub Cahaya Bintang akan menjadi miliknya. klub Cahaya Bintang itu adalah salah satu aset paling menguntungkan keluarga. Gue pasti dapetin itu. Xiao Wangking, saran gue, jangan bersaing sama gue. Kamu ini nggak punya kekuasaan, nggak punya anak buah. Apa yang bisa kamu andalkan? Apa? Cuman andalkan bocah ini? apa yang kamu sombongkan? Belum tahu siapa yang menang. Nona Xiao, aku akan bantu kamu. Kamu?
Tunggu saja. Gue pasti bunuh lo. Pahlawan berdarah. Ini kamarmu. Aku sudah paham. Ada orang bernama Rama Hidayat datang ke kota Samudra, mendirikan kekuasaan di Jalan Surga, mengambil alih wilayah Jalan Surga. Klub Cahaya Bintang ada di Jalan Surga. Itu yang paling mewah di daerah itu. Klub paling populer. Mendirikan kekuasaan? Sepertinya Rama Hidayat datang sesuai aturan dunia bawah. Karena mengikuti aturan, mudah diurus. Nona, ada masalah. Xiao Jiang membawa orang ke klub Cahaya Bintang. Ada masalah? Xiao Jiang membawa beberapa ahli dari keluarga Wijaya langsung ke klub Cahaya Bintang. Kalau begitu kita juga ke sana. Iya. Panggil orang. Muridku, setelah kamu keluar nanti jaga anak perempuanku, namanya Shen Qingyan. Mengikuti nama ibunya. Sebenarnya di dunia persilatan banyak orang tidak tahu. Aku masih punya satu putri lagi, guru tenang saja. Kuku akan jaganya. Putri guru kenapa bisa bersama Xiao Jiang? Xiao Jiang, siapa wanita di sampingnya? Tunangannya Shen Qingyan. Xiao Wangking, kamu benar-benar membawa sampah ini. Ada apa? Kamu gila atau hanya ingin mati? Banyak orang bukan berarti hebat. Xiao Jiang, urus dirimu sendiri. Sialan. Singa berdarah. Rama Hidayat Klub Cahaya Bintang ini milik keluarga Wijaya. Kamu telah merebut tempat ini. Apa maksudmu? Kamu tidak menganggap keluarga Wijaya? Keluarga Wijaya memang hebat, tapi aku mengikuti aturan dunia persilatan. Aku berhasil mendirikan markas di Jalan Surga. Apa perlu aku bertanya pada keluarga Wijaya? Salam untuk seluruh keluargamu. Aku tidak peduli kau mendirikan markas atau tidak. Klub Cahaya Bintang ini milik keluarga Wijaya. Sekarang bawa semua anak buahmu dan pergilah sekarang. Tuan Muda Wijaya, kamu masih mentah ya? Tahu kenapa aku merebut klub ini? Bahkan ayahmu tidak berani bilang apa-apa. Itu karena aku bertindak sesuai aturan dunia persilatan. Jika ingin merebut kembali klub, harus ikuti aturan. Aturan apa yang kau maksud? Aturan paling sederhana, kirim anak buahmu untuk duel 1 lawan 1 dengan Agus Hartono. Jika menang, aku akan segera bawa anak buahku pergi. Maksudmu, asalkan anak buahku mengalahkannya, kau akan meninggalkan Jalan Surga dan klub ini jadi milikku. Betul, aturan lama, 3 pertarungan. Baik, akan kulakukan sesuai katamu. Budi Santoso ada, kau maju. Bunuh dia untukku. Kang Budi adalah jagoan utama kota Samudra. Dia pasti menang jika maju. Agus Hartono ini tidak pernah terdengar. Kang Budi pasti menang. Rizky Budi Santoso ini sangat kuat. Bagaimana jika dia menang? Pahlawan berdarah. Jangan buru-buru, tidak sesederhana itu. Coba lihat dulu. Tunggu. Tuan Muda Xiao, kau menang klub ini untukmu. Jika kalah, aku harus menang sesuatu sebagai taruhan, kan? Apa taruhanmu? Dia, aku ingin gadis cantik ini. Kebetulan klub kekurangan seorang gadis papan atas, menurutku dia sangat cocok. Baik, tidak masalah. Xiao Jiang, aku tunanganmu, bagaimana kau bisa? Tenang, tidak akan kalah.
Sekarang berlutut dan akui kekalahan masih bisa selamatkan nyawamu. Bagus sekali. Kulihat kau bisa bertahan berapa lama. Bagaimana mungkin? Nona Agus Hartono ini sangat kuat. Agus Hartono ini petinju bawah tanah, dia berlatih teknik membunuh satu tebasan mematikan. Mata yang tajam. Tidak ada salahnya memperkenalkan kalian saudaraku Agus Hartono. Peringkat tinju bawah tanah ketiga. Gadis cantik ini milikku. Xiaojiang. Xiaojiang. Siapa lagi? Kalau tidak ada, cepat pergi. Pahlawan berdarah. Bahkan Junge pun tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang bisa mengalahkan Agus Hartono? Tuan muda, saya sudah periksa. Agus Hartono ini rekor di arena tinju underground adalah 65 kemenangan beruntun. KO sebanyak 58 pertandingan. Persentase KO-nya hingga 90%. Jadi Xiao Yuanshan mengirim kalian yang begini? Juga ingin mengambil kembali klubnya. Sayang sekali. Rama Hidayat, jangan terlalu sombong. Di hadapan keluarga Wijaya kami, kamu tidak ada apa-apanya. Meskipun keluarga Wijaya hebat, harus tetap mengikuti aturan. Jika tidak ada yang berani bertanding, pergilah. Xiao Wanqing, bukankah kamu juga ingin mengambil kembali klub itu? Kenapa sekarang jadi pengecut? Bisa memanfaatkan tangan Rama Hidayat untuk menyingkirkan orang Xiao Wanqing. Lagi pula kalau orangnya maju, hanya akan mati sia-sia. Tidak mungkin menang. Saya yang akan bertanding. Dimas Anggara. Kamu harus hati-hati. Tenang, Nona Besar. Meskipun saya kalah, saya tidak akan membuat Anda malu di sini. Nona Xiao, kali ini jika kamu kalah, apa taruhan yang bisa kamu berikan? Kamu mau taruhan apa? Kalau kalah lagi, Nona Xiao harus tinggal di sini. Kamu. Ada apa? Xiao Wanqing, jangan-jangan kamu mundur. Jika tidak punya keberanian untuk terjun langsung, bagaimana bisa kamu mengalahkanku? Baik. Aku setuju. Apakah Dimas Anggara punya peluang menang? Petinju underground memiliki ciri khas ledakan kuat tapi daya tahan pendek. Dimas Anggara langsung menyerang dari awal, jelas tidak bijaksana. Lalu bagaimana? Dimas Anggara. Kenapa diam saja? Cepat undang Nona Xiao ke sini. Bukankah masih ada pertandingan ketiga? Pertandingan ketiga? Saya yang maju. Pahlawan berdarah. Bukankah masih ada pertandingan ketiga? Pertandingan ketiga. Aku yang maju. Hei bocah, kau siapa brengsek? Aku pengawal Nona Wijaya. Pengawal? Ini urusan yang bisa kau campuri. Apa kau tolol? Atau kau merasa umurmu terlalu panjang? Jangan banyak omong kosong. Pertandingan ketiga ini jadi dilanjutkan atau tidak? Kau mau cari mati, aku tidak akan menghalangi. Tapi untuk pertandingan ketiga ini apa taruhanmu? Nyawaku. Nyawamu tidak berarti apa-apa. Berapa nilainya? Kalau ditambah nyawaku? Nona Wijaya kau. Jika dia kalah,
Nyawaku untukmu. Nona, pikirkan lagi, nyawanya tidak sebanding dengan pengorbananmu. Aku percaya padanya. Wan King Wijaya, kau benar-benar gila, sampai-sampai mempertaruhkan nyawamu pada seorang pengawal kecil yang tidak dikenal. Xiang Wijaya, kau bahkan berani menjadikan tunanganmu sendiri sebagai taruhan. Orang egois seperti itu tidak akan pernah mengerti arti kepercayaan. Baik-baik. Aku akan lihat bagaimana kau kehilangan nyawamu karena kebodohanmu sendiri. Rama Hidayat, kau tidak berani menerimanya? Terima, pasti ku terima. Nyawa Nona Wijaya sangat berharga. Pahlawan berdarah. Agus Hartono, karena anak ini mempertaruhkan nyawanya, maka jangan ragu agar tidak sembarangan orang berani menantangmu. Tuan Meng tenang. Nyawanya akan saya ambil. Rizky Pratama, nyawaku kuserahkan padamu. Nona Wijaya, tenang. Percayalah padaku. Aku tak akan mengecewakanmu. Taruhan nyawa di atas panggung, hidup mati tanggung sendiri. Nah, sudah siap bagaimana kamu akan mati? Kamu yang seharusnya ditanya. Udah siap bagaimana kamu akan mati? Awalnya aku ingin kau mati cepat. Sekarang aku berubah pikiran. Aku akan mematahkan tulangmu satu persatu hingga semuanya patah. Menggonggong tak berdaya. Siapa anak ini? Di seluruh kota Samudra tidak ada orang seperti dia. Benar-benar sombong setinggi langit. Zhao Jun dan Dimas Anggara adalah pendekar terkenal di kota Samudera. Semua tidak bisa mengalahkan Agus Hartono. Anak ini pintar membual. Siapa yang tidak bisa membual? Aku ingin lihat bagaimana anak ini mati. Dan adik bayiku mulai sekarang tidak bisa lagi bersaing denganku. Tuan, aku lihat anak ini agak familiar. Kau kenal dia? Sepertinya 3 tahun lalu orang yang jadi kambing hitam itu. Aku sudah banyak ngelakuin hal. Siapa tahu dia kambing hitam yang mana. Ayu Pertiwi. Apa? Ternyata dia Mencari mati. Pahlawan berlumuran darah. Ilmu tenaga dalam. Nak, lumayan juga matamu. Kukira kau benar-benar jago. Ternyata cuma gaya-gaya doang. Kamu yakin? Anak ini benar-benar kambing hitam. Tuan muda. Saya juga tidak yakin. Cuma merasa mirip sekali. Sudahlah, tidak penting lagi. Lagi pula bocah ini hari ini akan mati dipukul. Tonton saja. Rizky Pratama, kamu pasti bisa. Aku percaya padamu. Ini harus berakhir. Aku yang akan mengantarmu pergi. Mungkin saya. Orang yang seharusnya mati adalah kamu. Pahlawan berdarah. Mungkin saja ada kemungkinan. Orang yang seharusnya mati adalah kamu. Mencari mati. Aku meremehkanmu. Kamu yang tidak mampu. Lebih sampah dari yang kubayangkan. Kamu mencari mati. Bagus. Ini benar-benar seorang bodyguard. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bagus.
Ternyata anak ini benar-benar menang. Pahlawan berdarah. Rizky Pratama, kamu tidak mengecewakan aku. Nanti, tambahkan sedikit uang lelah buatku. Tidak masalah. Kak Rizky sebelumnya aku buta. Tidak sadar Kak Rizky lah yang benar-benar jago. Rama Hidayat, ada lagi yang mau kamu katakan? Aku kalah. Aku mengaku kalah. Karena sudah kalah, maka tepati janji bahwa orangmu dan enyahlah dari klub Cahaya Bintang. Nona Xiao, jangan sombong dulu. Menang atau kalah sementara itu bukan apa-apa. Hati-hati, gua bisa balik lagi. Baiklah, aku tunggu. Ayo kita pergi. Tunggu. Lepaskan dia. Kalian pergi. Bocah, jangan keterlaluan, sialan. Dia adalah taruhan pertama yang gua menangkan, bukan urusanmu. Aku bilang lepaskan dia. Kalau tidak, kalian mati. Sang macan berdarah. Sombong sekali, jangan kira kau menang di atas ring. Apa aku takut sama kamu? Ayo serang, bunuh bocah sialan ini. Cuma salah paham, jangan langgar aturan. Hei bocah, ini tunanganku. Aku kalah, aku terima. Bukan urusanmu. Dengar ya, jangan ikut campur. Sialan. Cih! Xiao Jiang, kau benar-benar bukan manusia. Kau benar-benar binatang. Dulu aku benar-benar buta. Rizky Pratama, jangan langgar aturan. Kalau mau tolong, lakukan secara pribadi. Sekarang urus yang penting. Rizky Pratama ya. Aku ingat kamu. Pergi, cari tahu latar belakang bodyguard Xiao Wanqing itu. Selidiki dengan detail. Baik. Rizky Pratama. Jika kau benar-benar kambing hitam 3 tahun lalu, aku pasti bunuh kau, pahlawan berdarah. Dimas Anggara, mulai hari ini klub Cahaya Bintang akan saya urus. Kamu serahkan dengan baik, urus semua hal dengan baik. Ya, Nona. Ada yang dipikirkan? Nona Xiao, klub baru saja diambil kembali. Kamu sibuk di sini dulu, saya keluar sebentar untuk urusan. Kamu pergi menyelamatkan Shen Qingyan? Ya, Dia tunangan Xiao Jiang, kenapa kamu menyelamatkannya? Nona Xiao, saya itu punya alasan saya. Aku percaya padamu. Aku memasang pengintai di luar, terus memantau pergerakan Rama Hidayat. Aku beritahu kemana Rama Hidayat pergi. Terima kasih. Lepaskan aku kalian. Apa kalian tidak takut balas dendam keluarga Wijaya? Kamu sudah dijadikan taruhan oleh Xiao Jiang dan kalah padaku. Terlihat kamu tidak punya posisi di keluarga Wijaya. Aku mendekati Xiao Jiang untuk membalas dendam ayahku. Tidak bisa, aku harus mencari cara kabur. Jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Pahlawan bertaruh darah. Bos, Bagaimana cara menangani perempuan ini? istri keluarga Wijaya gua kalah dalam pertandingan hari ini. Gue lagi kesal banget. Nggak ada tempat buat melampiaskan. Biarkan dia melampiaskan amarah gue. Apa yang kamu kasih aku makan? Tenang saja, itu hanya obat perangsang.
Jangan. Anjing, siapa yang nggak lihat? Berani merusak urusan gua. Kamu cari mati. Kamu ya bocah, berani-beraninya kamu ikut sampai sini, gue akan menghabisi kamu hari ini. Serang! Pahlawan berdarah. Gue bacok loh. Cepat ikut aku. Kejar dia. Pahlawan berdarah. Aku tidak mengenalmu. Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Guru Long adalah guruku. Dia memintaku untuk menjagamu setelah keluar. Aku. Ayahku dia. Apa dia baik-baik saja? Guru baik-baik saja di penjara, jangan khawatir tentang dia. Omong-omong, bagaimana kau bisa menjadi tunangan Xiao Jiang bajingan itu? Dia memaksamu? Aku sukarela. Hanya dengan cara ini, aku bisa mendekati keluarga Wijaya. Ayahku dibutakan matanya oleh seseorang dan dimasukkan ke penjara. Semua ini adalah ulah keluarga Wijaya. Kau ingin balas dendam? Ya, setelah aku mendekati Xiao Jiang, aku menemukan dia punya rahasia besar. Di depan. Kejar dia. Cepat naik. Kenapa diam saja? Bawakan mobil untukku. Pahlawan berdarah. Manis, kamu kenapa? Dia lelakiku, aku belum bergerak. Kamu malah duluan makan. Bos mereka di sana tabrak mereka. Berhenti, aku bunuh kalian. Awas, Rama Hidayat mengejar kita, duduk diam. Elang berdarah. Rama Hidayat mengejar kita, kalian duduk yang rapi. Berhenti, hentikan mobilnya. Aku akan membunuh kalian. Orang ini benar-benar... Sudah jam berapa ini? Masih ada waktu untuk bercinta? Xingyan, sadarlah. Sial, hentikan mobilnya. Cepat, berhenti cepat. Rizky Pratama, sudah jam berapa ini? Kamu sedang apa? Xingyan, sadarlah. Berhenti. Cepat hentikan mobilnya. Berhenti.
Cepat percepat. Raja Wali berdarah. Kamar mandi di mana? Rizky Pratama kamu mau pergi ke kamar mandi dengannya. Kamu, Shencingan telah diracun. Aku akan membantunya sadar dulu. ikut aku. Wanita yang digendong Rizky Pratama itu sepertinya tunangan Tuan Muda. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Tuan Muda. Xiao Wangking, keluarlah kau. Serahkan Rizky Pratama. Sial. Ayo. Ayo. Rizky Pratama, kamu tidak tahu malu. Kamu jelas-jelas ingin memanfaatkannya. Aku tidak, aku benar-benar membantunya. Kamu tega melihat dia dianiaya oleh Xiao Jiang binatang itu memperkosanya? Pahlawan berdarah. Gini, kamu tahan Xiao Jiang dulu. Dia sebentar lagi sadar. Oke? Aku akan menahannya. Xiao Wangking, lo maksudnya apa? Si Rizky mana? Suruh dia keluar. Xiao Jiang, ini rumahku. Lo bawa banyak orang malam-malam gini. Maksud lo apa? Maksud gue, Rizky Pratama bodyguardmu itu, dia menggendong Shencingan masuk ke kamarmu. Kok gitu? Lo mau bikin gue dikhianati? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Nggak mau ngaku ya? Wang Sheng, Iya, lo bilang. gua lihat sendiri Rizky Pratama itu menggendong Shen Qingyan masuk ke villa. Pasti ada urusan kotor. Berani-beraninya lo memasang penyergapan di rumah gue. Lo, kaki tangan, lo memata-matai gue. Gue akan bilang ke ayah gue. Bunuh lo. Tuan, Jangan dengar ancamannya. Ada apa-apa, gue yang tanggung. Semuanya. Ayo maju. Seret keluar pasangan itu. serbu. Gue lihat siapa yang berani. Pahlawan berdarah. Kepalaku pusing banget. Aku nggak enak. Kau diracun. Tahan sedikit lagi, sebentar lagi. Sebenarnya masih ada cara lain yang bisa menyelesaikan masalah ini lebih cepat. Bukan. Tenang, Xiao Jiang ada di luar. Lalu kenapa? Kau nggak suka sama aku ya? Aku hanya istrinya di atas kertas. Tapi aku belum pernah bersamanya. Bukan itu maksudku. Sepertinya kau sudah cukup. Kau keluarlah. Aku ada urusan. Efek obatku belum hilang. Siapa yang berani masuk sembarangan? Aku akan segera bilang ke ayahku. Keluarkan kalian dari keluarga Wijaya. Apa yang ditakut ada aku yang tanggung. Semuanya, serang. Bunuh pasangan selingkuh itu. Serang. Tengah malam begini. Anjing dari mana yang menggonggong di sini? Sang elang berdarah. Kalian pasangan selingkuh. Apa yang kalian lakukan di dalam? Tuan Xiao.
Apa kau sialan sudah terlalu sering merusak kehormatan orang, sehingga suka menuduh orang sembarangan? Kau, Anak ini punya maksud lain. Jangan-jangan benar-benar dia... Xiaojiang, jangan dengan pikiran picik mengukur hati orang bijak. Hubungan saya dan Rizky Pratama bersih. Bersih, ya? Anak ini menggendongmu masuk ke kamar. Kalian berdua, laki-laki dan perempuan sendirian, berada di satu ruangan begitu lama. Dan kau bilang kau bersih, sialan? Dengar semuanya. Serang. Potong pasangan mesum ini. Siapa yang cari mati maju? Malam-malam begini? Ribut-ribut, tidak sopan. Pahlawan berdarah. Ayah, pasangan selingkuh itu Xiao Wanqing melindungi mereka. Aku akan mematahkan kaki mereka. Oh. Benarkah begitu? Ayah. Xiaojiang bicara ngawur. Dia di klub menjadikan Shen Qingyan sebagai taruhan kalah dari Rama Hidayat. Aku demi nama baik keluarga Wijaya bersama Rizky Pratama menyelamatkannya. Dia malah langsung memfitnah. Gua kalah ya kalah. Apa urusanmu? Aku bilang kau... Diam. Aku sudah tahu soal klub. Wanqing benar. Jika hari ini kau benar-benar calon istri keluarga Wijaya kau pertaruhkan dan kalah, maka keluarga Wijaya akan kehilangan muka total. Wanqing, kau lakukan dengan baik, kau punya cara berani. Kali ini berhasil mengambil alih klub Cahaya Bintang dan mendapatkannya kembali sesuai taruhan. Mulai sekarang klub kau yang kelola. Ayah, aku pasti akan mengelola klub dengan baik. Sampai di sini saja. Oh iya, 3 hari lagi adalah hari IPO Grup Wijaya waktu itu. Keluarga akan mengadakan jamuan besar. Kalian bersiaplah. Ayo. Pahlawan berdarah. Ayah, kenapa kamu membela perempuan jelang Xiao Wanqing itu? Masalah kecil seperti ini saja sudah tidak sabar. Aku tidak sabar. Hanya saja hati Xiao Wanqing tidak ada di keluarga Wijaya jika dia yang menguasai klub. Kalau sampai terjadi masalah kalau begitu. Aku tahu gadis itu membenciku lagi pula dulu. Aku menyebabkan kematian ibunya. Tapi meskipun begitu, aku masih mau dia tetap di sisiku. Kamu tahu kenapa ini? Karena gadis ini punya nilai bisa memberi grup Wijaya kontribusi. Lihat saja. Bahkan aku tidak perlu turun tangan. Dia sudah mengambil klub Cahaya Bintang kembali. Ayah benar. Selama dia berguna ya pertahankan saja. Begitu dia tidak berguna. Pesta perayaan pencatatan saham grup Wijaya akan segera diadakan. Kamu harus menunjukkan performa yang baik. Ayah, aku mengerti. Oh ya, pengawal Xiao Wanqing, Rizky Pratama itu asal-usulnya tidak jelas, sangat mencurigakan. Aku curiga dia. Ziang, kamu nanti akan jadi orang besar. Kamu tidak hanya harus bisa sabar, tapi juga harus tahu cara menggunakan orang. Rizky Pratama ini punya kemampuan. Juga cukup kejam. Dia adalah anjing yang berguna. Kamu harus belajar memanfaatkannya dengan baik. Kalau tidak bisa dimanfaatkan? Jika tidak bisa digunakan oleh keluarga Wijaya, ya singkirkan saja. Pahlawan berdarah.
Datang menemui saya malam-malam begini ada urusan apa? Nyonya gagal menguasai jalan surga klub Cahaya Bintang, juga keluarga Wijaya merebutnya kembali. Aku menyuruhmu menguasai untuk menguji Xiao Yuanshan, pembunuhan dan orang kuat yang tersembunyi. Setidaknya kamu sudah mendapat hasil. Xiao Yuanshan tidak muncul. Itu putranya, Xiao Jiang, dan anak perempuan tidak sah yang datang adalah Xiao Wanqing. Di samping Xiao Wanqing ada seorang pengawal bernama Rizky Pratama. Dengan aturan dunia persilatan, dia memenangkan pertandingan mengambil kembali klub. Rizky Pratama. Di kota Samudra belum pernah dengar orang ini. Nyonya, Rizky Pratama ini mungkin tidak sesederhana itu. Kemampuan yang dia tunjukkan mirip dengan ahli nomor 1 kota Samudra dulu, yaitu teknik mematikan Long Ye. Apa katamu? Mirip dengan teknik membunuh Long Ye. Menarik. Saya terhadap Rizky Pratama ini mulai tertarik. Cari kesempatan untuk bertemu dengannya. Nyonya, saya akan atur sekarang. Tidak perlu. 3 hari lagi grup Wijaya akan go public. Xiao Yuanshan mengadakan pesta besar di kediaman keluarga Wijaya. Saya akan diundang. Nanti bisa bertemu dengannya. Pahlawan berdarah. Qingyan, bagaimana kalau kau pindah tinggal bersamaku? Xiao Jiang itu tidak berani macam-macam denganmu. Terima kasih, Nona Xiao. Sudah sibuk seharian, aku mau mandi. Rizky Pratama, terima kasih sudah menyelamatkanku. Apa yang kujanjikan pada guruku, pasti akan kulakukan. Setelah aku keluar dari penjara, aku datang untuk balas dendam pada Xiao Jiang. Kau juga punya dendam dengan Xiao Jiang? Aku dipenjara karena ulah Xiao Jiang. Bahkan orang tuaku berkeliling mencari bukti. Rizky Pratama, aku bisa membantumu. Apa? Maksudnya? Aku menemukan rahasia Xiao Jiang. Setiap hal buruk yang pernah dia lakukan, hal yang melanggar hukum dan moral, semua ditulis di dalam buku catatan, dicatat dengan lengkap, dan dikunci di dalam brankas. Kau bilang Xiao Jiang, binatang itu menyimpan semua catatan kejahatannya di dalam brankas, bahkan termasuk bukti tuduhan palsu yang menjebakku dulu. Benar. Jadi, selama aku terus mendekati Xiao Jiang dan berusaha mendapatkan bukti kejahatannya, dengan begitu dia akan mendapatkan balasannya dan juga bisa membersihkan namamu. Tidak. Itu terlalu berbahaya. Pahlawan berdarah. Tidak. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak takut bahaya. Dulu, ayahku dianiaya oleh keluarga Wijaya. Jika tidak bisa melihat sendiri kehancuran keluarga Wijaya, aku tidak akan rela. Kalau begitu, janji padaku, Gek Put of Boy, kamu harus segera memberitahuku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tenang, aku akan melakukannya. Dasar playboy. Hari sudah larut. Aku harus pulang. Kalau tidak, Xiao Jiang akan curiga lagi. Pak Rizky, Nona menyuruh Anda ke kamarnya. Baik, saya tahu. Nona Xiao, Anda mencari saya. Rizky, tolong oleskan minyak esensial untukku. Punggungku tidak terjangkau. Pahlawan berdarah. Meringankan beban majikan juga tugas seorang bodyguard.
Rizky, menurutmu aku cantik? Ya, Lalu menurutmu, kalau dibandingkan dengan Shen Qingyan, siapa yang lebih cantik? Nona Wijaya sudah larut malam. Cepat istirahat. Apa yang kau hindari? Tadi kau dan Shen Qingyan percakapan di bawah. Tanpa sengaja aku mendengarnya. Kau setuju menjadi bodyguardku. Itu karena kau ingin memanfaatkanku untuk mendekati keluarga Wijaya membalas dendam pada Xiao Jiang. Benar? Nona Wijaya, aku tidak punya niat buruk padamu. Tapi terhadap Xiao Yuanshan dan putranya. Aku. Kau tidak perlu menjelaskan. Jangan khawatir, aku akan membongkarmu. Aku benci Xiao Yuanshan. Lebih benci pada Xiao Jiang, binatang itu. Kenapa? Kenapa? Karena ibuku dibunuh oleh pasangan ayah anak Xiao Yuanshan itu. Ibuku hanyalah salah satu dari banyak wanita Xiao Yuanshan. Dia sama sekali tidak menganggap ibuku sebagai manusia. Jadi, kau juga ingin membalas dendam pada Xiao Yuanshan dan putranya? Apakah dia tahu? Dia tahu. Tapi dia tidak peduli. Dia membiarkanku tinggal di keluarga Wijaya. Karena dia pikir aku masih berguna. Dia pikir aku tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Xiao Yuanshan orangnya memang seorang tokoh besar. Percaya diri dan sombong. Jadi, sekarang kita berada di pihak yang sama. Tidak peduli bagaimana hasilnya nanti. Identitasku tetaplah bodyguardmu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Rizky, katakan padaku. Apakah tanganku yang enak dipegang? Atau tangan Shen Qingyan? Sang pahlawan berdarah. Nona, ada masalah. Perkumpulan naga hitam datang ke klub untuk membuat onar. Apa? Nona, cepat cari jalan keluar. Kalau tidak, perkumpulan naga hitam akan menguasai tempat ini. Sama sekali tidak bisa berbisnis. Ayo, Pak, kita pergi ke klub saja. Ke klub? bos, orang-orang klub ini tidak berguna. Begitu kita datang, mereka semua lari ketakutan. Xiao Wangking susah payah mendapatkan kembali klub ini. Tapi dalam sekejap, jatuh lagi ke tangan bos kita. Bos hebat, ikut bos kita hidup mewah. Betul. Saudara-saudara, jangan terlalu sombong. Dia, Xiao Wangking, bisa mengambil klub ini kembali dari tangan Rama Hidayat, berarti dia masih punya kemampuan. Bos, jangan khawatir. Kalau Xiao Wangking berani bawa orang, aku suruh saudara-saudara tebas dia. Kak Biao benar, siapapun yang datang kita tebas. Berani macam-macam dengan perkumpulan naga hitam, cuman ambil klubnya sudah murah hati. Pahlawan berdarah. Pergi dari sini dalam 1 menit, aku anggap kalian tidak pernah datang. Nak, kamu cukup sombong ya, kamu main di jalan mana? Aku? Aku main di jalan kakekmu. Jalan kakekku? Maksudnya? Bos, dia bilang kita ini cucunya. Teman-teman potong dia. Dimas jaga Nona Xiao. Nona Xiao anggota perkumpulan naga hitam banyak Pak Rizky sendirian. Khawatir tidak kuat. Rizky bilang dia sendiri bisa, aku percaya dia. Tebas dia.
berlumuran darah. Pantas saja Bang Chin. Keren banget. Kamu serang dia, Li Biao. Kamu juga. Bos, aku... Cepat. Sakit. Kau kejar aku. Bos, ampun, jangan bunuh aku menyerah. Aku berjanji tidak akan berani mengganggu lagi, bos, ampun. Kalian perkumpulan naga hitam berkali-kali menyudutkanku. Aku tidak punya dendam dengan kalian. Apa maksud kalian? Pahlawan berdarah. Ini Tuan Muda keluarga Wijaya, dia diam-diam menyuruhku untuk membuat masalah dengan kalian. Termasuk hari ini tujuannya agar Starshine tidak bisa beroperasi normal. Xiao Jiang, dasar binatang. Sepertinya kau sudah banyak berurusan dengan keluarga Wijaya. Aku bilang kakak, aku akan cerita semuanya. 3 tahun lalu, keluarga Wijaya sudah menghubungiku. Dia menyuruhku mencari seseorang untuk menyamar sebagai sopir truk besar untuk menabrak sepasang suami istri sampai mati dan memalsukan tempat kejadian. 3 tahun lalu? Suami istri paruh baya. Siapa nama pasangan itu? Aku lupa, aku tidak ingat, aduh. Oh ya, aku ingat laki-laki itu sepertinya bermarga Qin ya. Qin apa? Joko Pranoto. Ya. Itu ke Joko Pranoto. Bagaimana kau tahu? Siapa yang dikirim keluarga Wijaya untuk menemuimu? Chen Baji, dia orang kepercayaan kepala keluarga Wijaya. Siapa nama sopir itu? Di mana dia sekarang? Dia bernama Amirul Hakim, baru keluar penjara hari ini. Dulu dia tinggal di kota lama. Hari ini keluar penjara, pasti dia akan kembali ke kota lama. Nona Xiao, aku akan mencari Amirul Hakim. Aku ikut denganmu. Tidak, Amirul Hakim itu penjahat nekat, akan berbahaya. Urusan klub baru saja reda, kau tetap di sini dan urus itu baik. Kalau begitu pakai mobilku, hati-hati. Baik, pahlawan berdarah. Kawasan Kota Tua. Gang Timur 2 nomor 35. Kamu siapa? Apa aku punya dendam denganmu? Apa kamu baru keluar penjara namanya Rizky Pratama? Iya, akulah itu. Itu benar, aku akan bunuh kau binatang, membalaskan dendam kakakku. Kakakmu siapa lagi? Aku bahkan tidak kenal kamu. Apa hubungannya dengan kakakmu? Kakakku bernama Ayu Pertiwi. Dia mati karena perbuatanmu. Aku juga difitnah pembunuh, sebenarnya adalah Xiao Jiang dari keluarga Wijaya. Saksi dan barang bukti ada semua. Kamu masih mau mengelak? Raja Wali Berdarah. Pelaku sebenarnya adalah Xiao Jiang dari keluarga Wijaya. Bukti saksi dan barang ada semua. Kamu masih mau mengelak? Itu semua palsu buatan keluarga Wijaya. Aku baru masuk penjara beberapa hari. Orang tuaku sudah untukku menemukan bukti untuk membalikkan kasus, tapi kemudian orang keluarga Wijaya menyuruh sopir truk besar menabrak mereka sampai mati. Menurutmu apakah ini kecelakaan? Yang menabrak mati orang tuaku sopir truk besar, Amirul Hakim, dia baru keluar penjara beberapa hari. Kalau kamu tidak percaya, ikut aku cari dia. Sejak kakakku dibunuh, aku masuk akademi polisi. Sekarang aku anggota tim penegak hukum Kota Samudera. Jika apa yang kamu katakan benar, aku akan membuka kembali kasus ini, menangkap pelaku sebenarnya. Di sini. Ya, pembunuhan. Berhenti, pembunuhan. Pahlawan berdarah.
Saya anggota tim penegak hukum Kota Samudera. Segera letakkan senjata, menyerahlah. Celaka. Ini Mereka melihat identitas sudah terbongkar, jadi memilih bunuh diri dengan racun. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk tidak membocorkan majikan di belakang mereka. Amirul Hakim. Saya tidak tahu apa-apa. Saya baru saja pulang ke rumah. Mereka berdua sudah menunggu saya di sini, lalu ingin membunuh saya. 3 tahun lalu, apakah Anda diperintahkan oleh keluarga Wijaya mengendarai truk besar, menabrak dan membunuh sepasang suami istri paruh baya? saya dari tim penegak hukum Kota Samudera. Sebaiknya Anda bicara jujur. Ya, saya menabrak sepasang suami istri. Saat itu saya punya hutang judi ratusan ribu. Keluarga Wijaya mendatangi saya, menyuruh saya menabrak sepasang suami istri, memanipulasi kecelakaan lalu lintas. Setelah berhasil, mereka memberi saya 500 ribu. Bajingan, aku bunuh kau! Tenanglah, pembunuh yang sebenarnya adalah keluarga Wijaya. Apa gunanya kau membunuhnya? Dia adalah saksi penting yang bisa menunjuk keluarga Wijaya. Kau membunuhnya. Bukankah itu membantu keluarga Wijaya? Benar. Kau benar, kedua orang ini pasti dikirim oleh keluarga Wijaya untuk membunuhnya dan membungkamnya. Saya akan menghubungi anggota tim, membawanya kembali ke tim penegak hukum, menjaga ketat. Pahlawan berdarah. Ayah, ibu, anakmu datang menjenguk kalian. Ayah, ibu, aku pasti akan membersihkan nama baikku, membalaskan dendam kalian. Jangan biarkan pelaku sebenarnya bebas. Aku akan kembali ke tim penegak hukum dan mengumpulkan anggota. Pergi ke keluarga Wijaya, menangkap ayah dan anak Wijaya. Jangan gegabah. Bukti yang kita miliki sekarang belum cukup untuk menjatuhkan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya adalah klan terkemuka di Kota Samudera. Berakar kuat, berkekuatan besar. Hanya dengan bukti yang cukup baru bisa memberikan pukulan fatal pada keluarga Wijaya. Bisakah kamu mengumpulkan lebih banyak bukti? Ada. Tunggu beberapa hari. Rizky, aku bisa membantumu. Apa maksudmu? Aku menemukan rahasia Xiao Jiang. Setiap kali dia melakukan hal-hal yang kejam dan tidak bermoral, dia selalu menulisnya di buku catatan, mencatatnya secara detail, dan menguncinya di dalam brankas. Baik, sebelumnya aku salah paham padamu. Aku minta maaf, tapi mulai sekarang, kita punya tujuan yang sama. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mendukungmu. Aku harus dengan tanganku sendiri menangkap Xiao Jiang. Dengan begitu, arwah kakakku akan tenang. Ada satu hal yang benar-benar hanya kamu yang bisa membantu. Fight. Laporan otopsi kakakmu yang sekarang dipalsukan oleh keluarga Wijaya. Kamu coba ambil laporan pertama. Laporan otopsi kebenaran akan terungkap. Pahlawan berdarah. Grup Wijaya akan go public nih. Benar-benar peristiwa besar yang mengguncang kota Nirmala. Iya, keluarga Wijaya masih klan terkemuka kota Nirmala. Setelah grup Wijaya go public nanti, pasti akan lebih hebat lagi. Ini Nona Wijaya. Katanya dia anak di luar nikah. Tapi dia sangat dihargai oleh kepala keluarga. Tapi aku dengar, Nona Wijaya ini punya kemampuan dan juga trik. Sebelumnya dia membantu kepala keluarga merebut kembali klub Cahaya Bintang, jadi wajar dia dihargai. Ternyata kamu memang tidak punya posisi di keluarga Wijaya. Xiao Jiang ditetapkan sebagai penerus grup Wijaya. Banyak yang ingin menjilatnya. Ini janda hitam Ji Tianfeng. Ji Tianfeng, bukankah dia wanita paling berpengaruh di kota Nirmala? Kenapa dia juga datang? Ji Tianfeng adalah janda Bos Hong. Dulu waktu Bos Hong masih hidup, kepala keluarga Wijaya hanya menjadi anak buahnya. Ji Tianfeng benar-benar wanita top.
Janda seorang bos besar, kalau bisa mendapatkannya. Wanita ini bernama Ji Tianfeng. Dia wanita paling berpengaruh di kota Nirmala. Bahkan Xiao Yuanshan juga harus memberikan rasa hormat. Jangan sembarangan menyinggung perasaannya. Pahlawan berdarah. Dia adalah Rizky Pratama sangat muda yang penting di dalam dirinya tersimpan sifat keras. Aku merasa sepertinya dia mengenalku. Apa yang kau gumam? Tidak ada. Aku akan bersosialisasi sebentar. Kamu bebas bergerak. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Aku sangat berterima kasih. Tuan Wijaya terlalu sopan. Kami berkesempatan menyaksikan grup Wijaya Go Public. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Ya, bahkan Nyonya Ji datang mendukung keluarga Wijaya, kami semakin tidak punya alasan untuk tidak datang. Sewaktu suamiku masih hidup meninggalkan banyak harta. Berkat bantuan Tuan Wijaya yang mengelolanya, aku sangat berterima kasih masa aku tidak datang. Ini benar-benar acara yang meriah ya. Hei, sudah ada hasil? Hal yang kau suruh aku selidiki sudah ada hasilnya. Itu bagus sekali. Ziyang Wijaya, waktumu mati sudah tiba. Pahlawan berdarah. Minta 1. Aku coba sedikit saja. Oh iya, apa kamu pengawal Nona Xiao? Iya. Aku iri sama Nona Xiao. Aku juga ingin punya pengawal sepertimu. Tuan. Tuan, sudah jelas dia itu. Sudah jelas. Pasti anak ini. Tidak salah. Bagus. Awalnya aku sudah menyuap narapidana hukuman mati. Berencana membuatnya mati di penjara. Ternyata anak ini punya nyali besar. Tuan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Di rumah sekarang penuh tamu. Tidak nyaman untuk bertindak. Begini, kumpulkan semua preman. Tunggu di luar villa. Nanti kita bunuh dia. Rizky Pratama. Aku ingin lihat berapa banyak nyawa kau punya, sialan. Shen-Qingyan di mana? Dia tadi ada di sini. Wang Sheng. Ada. Cari Shen-Qingyan. Awasi dia. Siap, Tuan. Elang berdarah. Ini buku catatannya. Xiao Jiang menulis di dalamnya, mencatat secara detail hal-hal keji yang dia lakukan. Wang Sheng, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini ruangan yang seharusnya kamu masuki? Nona Shen, Anda diam-diam. Apa yang Anda lakukan di kamar Tuan Muda? Aku agak lelah, masuk untuk istirahat sebentar. Apa hakmu untuk mengaturku? Cepat pergi dariku. Nona Shen, Anda sepertinya agak gugup. Apa yang ada di dalam tas Anda? Urusanku tidak perlu kamu campuri. Cepat pergi dariku. Kalau tidak, aku akan berteriak minta tolong. Berteriaklah, silakan, Nona Shen. Apakah Anda tahu? Tuan Muda sudah curiga pada Anda. Apa yang ada di dalam tas, keluarkan.
Jangan bergerak. Nyonya Ji, permisi sebentar, saya ke toilet. Pahlawan berdarah. Jangan bergerak. Wang Sheng, kau benar-benar berani sekali. Jika kau berani menyentuhku hari ini, akibatnya akan sangat buruk. Ambilkan itu untukku. Aku hanyalah anjing Tuan. Apa yang diperintahkan Tuan, itulah yang kulakukan. Sedangkan kau? Jika kau melanggar perintah Tuan, kaulah yang akan mati. Dasar bajingan, berani-beraninya menyentuh barang pribadi Tuan. Kau selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Belum tentu, orang yang mati mungkin kau. Rizky Pratama? Tuan sudah tahu identitas aslimu. Kau pasti mati. Tidak ada yang akan memaafkanmu. Berisik. Aku menemukannya. Bukti kejahatan Xiao Jiang ada di sini. Cepat, ikut aku. Cepat, tangkap mereka. Tangkap dia. Tuan akan memberi hadiah besar. Ayo. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kau segera cari Maya Pertiwi dari tim penegak hukum. Katakan aku yang menyuruhmu. Tidak, mereka terlalu banyak. Kau akan dalam bahaya. Jangan pedulikan aku. Lakukan seperti yang kukatakan. Cepat, ayo, ayo. Pahlawan berdarah. Tuan muda bilang bunuh dia. Hadiah 1 juta. Bunuh dia sekarang. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Nyonya Ji, Anda shoot. Jangan bersuara. Elang berdarah. Orangnya mana? Tadi masih di sini. Kenapa tiba-tiba hilang? Entahlah, mereka pasti tidak akan kabur. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 meter, kita harus menemukannya. Carilah secara terpisah. Kenapa kamu membantuku? Karena kamu tampan. Sudah, aku tidak bercanda lagi. Saat suamiku masih hidup, Xiao Yuanshan dan Tuan Naga memanggil suamiku sebagai kakak. Setelah suamiku meninggal mendadak, Xiao Yuanshan membawa keluarga Wijaya menjadi klan terkemuka di kota Nirmala. Tapi gurumu malah masuk penjara. Menurutmu, apakah ini kebetulan? Tuan Naga, kamu kenal dengan guruku? Gurumu adalah orang yang setia, sangat menghormati suamiku. Sebaliknya, Xiao Yuanshan memiliki ambisi yang besar. Menurutmu, apakah aku perlu alasan untuk membantumu? Orangnya mana? Rizky Pratama dan Shen Qingyan. Kemana perginya perempuan itu? Kami tidak melihat Shen Qingyan. Tapi tadi kami melihat Rizky Pratama berjalan ke sini. Tiba-tiba dia menghilang. Sungguh aneh. Seorang manusia tiba-tiba menghilang. Hilang? Rizky Pratama, keluarlah sekarang. Aku sedang beristirahat di sini. Kamu berani masuk? Keluar. Nyonya Ji, aku tidak sengaja. Di mana Xiao Yuanshan? Panggil dia kemari. Bisakah dia mengatur anaknya sendiri? Nyonya Ji, tenanglah. Aku akan pergi sekarang. Pahlawan berdarah. Aku bersembunyi di sini juga bukan cara. Lebih baik aku menerobos keluar.
Aku tahu kamu jago bertarung dan cukup kejam. Berapa banyak yang bisa kamu kalahkan? Kamu bisa mengalahkan belasan orang. Apa bisa kalahkan puluhan atau ratusan? Xiao Yuanshan pasti masih memberi saya muka. Percayalah padaku, aku akan membawamu keluar. Cari. Pergi. Ada apa? Begitu tergesa-gesa? Ayah Rizky Pratama pingsankan Wang Sheng dan mencuri barang di kamarku. Aku sedang mencari dia sekarang. Kalau begitu, carikan dia. Xiao Jiang, kau berbohong. Rizky Pratama tidak akan mencuri. Tangkap dia. Kamu. Xiao Jiang, kau gila. Ayah kau tidak mengurusnya? Xiao Wangking. Sekarang aku curiga kau sengaja berkolusi dengan Rizky Pratama. Secara diam-diam merugikan kepentingan keluarga Wijaya. Untuk merugikan keluarga Wijaya. Kau omong kosong. Omong kosong. Aku sudah menyelidiki Rizky Pratama. Bocah ini 3 tahun lalu memperkosa dan membunuh seorang wanita. Setelah keluar dari penjara, dia menjadi bodyguardmu, Xiao Wangking. Bergaul dengan sampah seperti ini, apalagi yang bisa kau katakan? Kamu? Rizky Pratama. Rizky Pratama. Aku tahu kau bersembunyi di dekat sini. Bukankah kau bodyguard Xiao Wangking? Jika kau terus bersembunyi dan tidak keluar, jangan salahkan aku karena tega membunuh keluargaku sendiri. Aku beri waktu 3 hitungan. 3, 2, 1. Raja Wali berdarah. Berhenti! Semuanya serang. Rizky Pratama, kamu pemerkosa pembunuh itu akhirnya muncul juga. 3 tahun lalu, orang yang memperkosa dan membunuh Ayu Pertiwi adalah kamu, Xiao Jiang. Kamu menjebakku. Membuatku jadi kambing hitam hari ini. Kita selesaikan masalah ini. Tidak ada bukti, jangan asal menuduh seperti anjing gila. Kaulah pemerkosa pembunuh itu, setiap orang berhak membunuhmu. Semuanya serang dia, tangkap dia. Kakak ipar, apa kamu dipaksa oleh bocah ini? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kalau begitu, tonton saja. Bunuh dia. Rizky Pratama, hati-hati. Hati-hati apanya, ada ratusan orang di desa ini, aku bisa menghabisinya dengan melelahkannya, pukul dia. Kamu gila, ini berbahaya. Aku tidak gila, aku sudah bilang. Kita satu kapal. Karena mereka ingin jadi sepasang kekasih yang mati bersama. Kalau begitu, wujudkan saja, jangan tahan. Penggal mereka berdua. Pahlawan berdarah. Tuan Wijaya bilang mau lihat pertunjukan. Adalah menyaksikan saling bunuh saudara sendiri. Orang yang setia pada keluarga Wijaya adalah bagian dari keluarga Wijaya. Tidak setia pada keluarga Wijaya, itu berarti pengkhianat keluarga Wijaya. Jika gadis ini benar-benar bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai keluarga Wijaya, maka keluarga Wijaya tidak akan mentolerirnya. Tuan Wijaya memang seorang penguasa yang kejam, tegas, dan kejam. Kakak ipar,
Kau terus menatap anak ini, sepertinya kau sangat peduli padanya. Tuan Wijaya, kenapa berpura-pura tidak tahu? Apa kau tidak melihat sesuatu? Anak ini berlatih teknik membunuh mirip dengan seorang teman lama. Teman lama itu entah menikmati masa tuanya di penjara, malah mengajar murid untuk membuat masalah. Sungguh menyebalkan, karena teman lama tidak bisa mendidik muridnya. Maka aku harus membantunya mendidik. Selesaikan dia cepat. Ayo semuanya, cincang mereka berdua sampai halus. Pahlawan berdarah. Ayo semuanya maju, cincang mereka berdua sampai lumat. Rizky Pratama, jangan urusin aku, kamu terobos sendiri. Aku nggak akan tinggalin kamu. Rizky Pratama. Ayo kamu. Kau berani? Semua mundur. Wang King, ke sini. Anak muda, sudah cukup. Sisain tempat buat mundur. Jangan sampai nanti di kota samudra, kamu tidak punya tempat berpijak. Lepaskan Ziang. Aku biarkan kamu pergi. Elang berdarah. Rizky Pratama, kau dengar tidak apa yang ayahku bilang? Lepaskan aku sekarang, brengsek. Kami keluarga Wijaya adalah klan terkemuka kota Nirmala. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutku, keluargaku bisa membuatmu mati tanpa tempat dikuburkan. Cepat lepaskan aku. Ziang Wijaya. Kau sombong sekali ya. Sudah saatnya begini. Kau masih bingung siapa bosnya. Nyawamu sekarang ada di tanganku. Rizky Pratama, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Sudah tidak tahan? Dulu kau memperkosa dan membunuh Ayu Pertiwi, lalu memfitnahku. Aku sudah menunggu 3 tahun. Hanya untuk menunggu kesempatan ini. Keluarga Wijaya selalu menjunjung tinggi kejujuran. Anakku juga tidak pernah melanggar hukum. Sebaliknya kau hanya omong kosong tanpa bukti, memfitnah dan menjelek-jelekan kami. Apa maksudmu sebenarnya? Yuan Shan Wijaya, kau pikir perbuatan kotormu itu tidak ada yang tahu? Lepaskan Ziang atau kau akan menyesal. Rizky Pratama, berani-beraninya kau, dasar bajingan. Bunuh aku saja, apa kau berani? Membunuhmu? Terlalu mudah. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengumumkan semua kejahatanmu ke seluruh dunia. Kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Mana buktinya? Dasar keparat, kau punya bukti. Kau mau bukti ya? Jangan terburu-buru. Semua akan kau lihat. Serang dia. Berekhidit semuanya. Raja Wali berdarah. Kalian datang tepat waktu. Orang ini membawa senjata dan menyerang di perkebunan keluarga Wijaya. Dia sudah melukai beberapa orang. Cepat tangkap dia. Tuan Wijaya, saya memang akan menangkap seseorang, bukan dia, melainkan putra Anda, Xiaojiang. Apa aku tidak salah dengar? Mereka datang untuk menangkap Tuan Muda? Apa mungkin yang dikatakan Rizky Pratama? Itu benar? Kasus pemerkosaan dan pembunuhan dulu. Benarkah itu dilakukan oleh Tuan Muda? Kejahatan apa yang dilakukan anakku? Apa alasan kalian menangkapnya? Xiaojiang terlibat dalam beberapa kasus kejahatan berat, termasuk 3 tahun lalu, kasus pemerkosaan dan pembunuhan Ayu Pertiwi. Omong kosong, kasus Ayu Pertiwi dilakukan oleh Rizky Pratama. Sudah divonis, apa hubungannya denganku? Aku bisa bersaksi. Xiaojiang punya kebiasaan, setiap kali dia melakukan hal keji, dia akan mencatatnya secara detail di buku ini. Di antaranya, termasuk kasus Ayu Pertiwi dulu. Dasar perempuan jalang. Itu hanya tulisan yang aku buat sembarangan. Apa, kalian mau menjebloskanku ke penjara hanya dengan ini? Aku sudah mengambil laporan otopsi Ayu Pertiwi dan data cairan tubuhnya. Xiaojiang, apakah itu kamu? Kamu hanya perlu melakukan tes data cairan tubuh. Setelah dibandingkan, kebenaran akan terungkap.
Laporan otopsi kakakmu sekarang dipalsukan oleh keluarga Wijaya. Kamu cari cara untuk mengambil laporan otopsi yang pertama, maka kebenaran akan terungkap. Ayah, tolong aku. Kau harus menolongku, ayah. Pahlawan berdarah. Ayah, tolong aku. Kau harus menyelamatkanku, ayah. Pelaku sebenarnya dari kasus Ayu Pertiwi ternyata adalah Xiao Jiang. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tim penegak hukum pasti sudah memiliki bukti kuat baru datang menangkapnya. Selain kasus ini, Xiao Jiang masih belum tahu betapa banyak hal keji yang telah dilakukannya begitu terungkap. Keluarga Wijaya pun akan kesulitan menyelamatkan diri. Jaring langit luas tak ada yang lolos, perbuatan sendiri membawa celaka. Xiao Jiang, kau belum tahu kan? Ayu Pertiwi adalah kakakku, kakak kandungku. Xiao Jiang, sebenarnya saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah bisa membunuhmu. Tapi aku tidak melakukannya, karena membunuhmu hanya akan memperkuat tuduhan terhadapku. Hal itu akan mengecewakan di alam baka orang tuaku yang tewas karenaku. Aku akan membuat semua kejahatanmu terungkap. Kau akan mendapat hukuman setimpal, bahkan kematian pun tidak cukup. Bawa pergi. Ayah, tolong aku. Kau harus menyelamatkanku. Ketua keluarga Wijaya, kita akan bertemu lagi. Raja Wali berdarah. Dokter bilang lukamu hanya luka ringan, tidak parah. Sudah kubilang, tidak apa-apa. Kamu doang yang sok jago. Kamu tahu nggak, waktu itu kamu memelukku, semua pisau mengarah padamu. Aku ketakutan setengah mati. Aku sudah bilang, kuda pasti akan melindungimu. Itu tugasku. Nah, tugasmu ini sementara? Atau seumur hidup? Tebak saja. Aku tidak mau menebak. Oh iya, Xiao Yuanshan pasti akan bergerak. Sudah punya rencana untuk menghadapinya? Meskipun Xiao Yuanshan tidak bergerak, aku juga akan bergerak. Dendam orang tuaku belum terbalas. Kamu punya cara untuk menjatuhkannya? Ada, tapi sekarang kekurangan satu orang kunci, Chen Bajiang. Aku harus menemukannya. Lagi pula sekarang aku dengan keluarga Xiao sudah benar-benar putus hubungan. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja padaku. Selama Xiao Yuanshan belum tumbang, dia pasti akan mencari cara untuk membebaskan Xiao Jiang dari tuduhan. Aku tidak akan membiarkannya. Rizky, kamu harus hati-hati. Xiao Yuanshan mampu menopang keluarga Xiao menjadi klan terkemuka teratas. Berkat kekuatan dan kekejamannya, dia sangat menakutkan. Aku tidak pernah meremehkannya. Tapi jangan lupa, aku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Kemarilah. Kau mau bilang sesuatu? Apa? Jika kamu mau, aku bisa melindungimu seumur hidup. Pahlawan berdarah. Kamu masih terluka kan? Apa yang kamu lakukan? Luka? Mana ada? Dokter bilang tidak apa-apa. Kamu. Ini rumah sakit. Rumah sakit kenapa? Ini kamar pribadi. Hanya kita berdua. Bajiang, alasan aku memanggilmu kembali. Kamu sudah tahu kan ada masalah di keluarga Wijaya. Bos, aku hanya menyesal tidak berada di kota Samudra. Kalau tidak, mana mungkin Rizky Pratama seenaknya. Aku pasti akan membunuhnya sendiri. Aku meremehkannya, anak kurang ajar ini. Dibanding gurunya Longhai, dia lebih berani. Lebih kejam. Bos, apa yang perlu aku lakukan?
Membunuh. Pahlawan berdarah. Bunuh orang. Bunuh siapa? Jangan buru-buru. Orang yang harus dibunuh. Kamu harus bunuh mereka satu persatu. Prioritas utama. Aku harus membebaskan Xiang dari tuduhan. Bos, kamu sudah punya cara? Selama Rizky Pratama tidak menuntut bahkan bersedia menanggung beban dari Ayu Pertiwi atas tuduhan kasus tersebut, maka aku punya cara untuk membebaskan Xiang. Ini Rizky Pratama mau? Maka cari cara biar dia mau. Bajiang, kamu begini. Kalian sudah pulang? Kebetulan makanan sudah siap. Kalian tinggal bersama sekarang? Iya, sejak kejadian waktu itu King Yan juga akan ditarget oleh keluarga Wijaya. Aku ajak dia tinggal bersama, saling menjaga satu sama lain. Baiklah, ayo duduk. Oh iya, Rizky Pratama. Kemarin aku mengunjungi ayahku sambil ngomongin soal kamu. Juga aku ceritakan sedikit padanya. Guru, dia bilang apa? Ayahku bilang suruh kamu hati-hati dengan Chen Bajiang. Baik, aku mengerti. Sebentar aku pergi keluar. Kalian nanti kalau tidak ada keperluan jangan keluar sembarangan. Ada perlu telepon aku. Mengerti, makan dulu. Kamu baru keluar rumah sakit, makan banyak biar pulih. Pahlawan berdarah. Halo, namaku Rizky Pratama. Aku datang untuk menemui Nyonya Ji. Silakan masuk. Tercengang kan? Nyonya Ji, aku tidak melihat apapun. Masih belum mengerti? Ambilkan handuk mandi untukku. Oh. Kau tidak sengaja datang menemuiku, kan? Nyonya Ji, aku datang untuk menanyakan seseorang padamu. Aku sudah tahu kau tidak punya hati nurani. Katakanlah, siapa yang ingin kau tanyakan? Chen Baji, Chen Baji. penguasa berdarah. Chen Bajiang. Ya. Aku tahu dia adalah orang kepercayaan Xiao Yuanshan. Tapi aku sudah memeriksanya, dia akhir-akhir ini tidak di samping Xiao Yuanshan. Chen Bajiang di kota samudra dia disebut Naga Bajiang. Dia bukan hanya orang kepercayaan Xiao Yuanshan, tetapi juga milik Xiao Yuanshan, pisau yang paling tajam. Jadi, apakah dia sangat kuat? Saat suamiku masih ada. Dia mengikuti gurumu, Long Hai bukan Xiao Yuanshan. Apa? Dia dulu mengikuti guruku. Lalu bagaimana dia bisa menjadi milik Xiao Yuanshan? Gurumu adalah pendekar nomor 1 di kota samudera. Chen Bajiang berada di sisinya belajar banyak hal, termasuk teknik membunuh. Gurumu tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, tapi sikapnya terhadapnya sama seperti murid langsung. Setelah suamiku meninggal mendadak, Chen Bajiang memfitnah gurumu menyebabkannya di penjara. Oh ya, kedua mata gurumu juga disebabkan olehnya. Tentu saja ini semua diatur oleh Xiao Yuanshan di belakang. Chen Bajiang, di mana dia?
Beberapa waktu lalu Xiao Yuanshan mengirim Chen Bajiang ke luar provinsi untuk urusan. Tapi 2 hari lalu aku mendapat kabar Chen Bajiang sudah kembali ke kota Samudra. Chen Bajiang kembali berarti. Xiao Yuanshan akan segera bergerak. Hei Wang King. Rizky Pratama, ini aku Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan, pahlawan berlumuran darah. Rizky Pratama, apa yang kau lakukan pada Wan King? Ada apa? Serang aku, brengsek! Jangan buru-buru, dia saat ini baik-baik saja, nanti belum tentu. Oh ya, selain anak durhaka Xiao Wang King itu, putri gurumu Shen Qingyan juga ada di sini. Lepaskan aku, Xiao Yuanshan. Kamu binatang. Rizky, jangan kemari. Mereka menyiapkan banyak orang di sini. Rizky, dalam setengah jam datanglah ke pabrik terbengkalai di timur kota. Ingat, datang sendirian. Jangan lapor polisi. Jika tidak, yang kau lihat adalah 2 mayat. Xiao Yuanshan. Jangan pergi, ini jelas jebakan yang dipasang Xiao Yuanshan. Kau pasti mati jika pergi. Aku harus pergi. Bahkan jika aku mati, aku tetap harus pergi. Muridku, setelah kau keluar, jaga putriku. Namanya Shen Qingyan. Dia ikut nama belakang ibunya. Sebenarnya di dunia persilatan, banyak orang tidak tahu aku punya seorang putri. Guru, tenanglah. Aku akan menjaganya. Tunggu. Aku akan panggil beberapa orang. Tidak. Xiao Yuanshan bilang suruh aku pergi sendirian. Jika tidak, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Rizky? Ingat, kembali hidup-hidup. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. Pahlawan berdarah. Xiao Yuanshan, kamu pasti tidak akan berhasil. Rizky pasti akan melaporkan ke polisi. Dia pasti akan membawa tim penegak hukum kota Samudra untuk menangkapmu. Iya, Rizky tidak sebodoh itu. Kalian masih belum cukup mengenal Rizky. Dia terlihat dingin, berani, tajam, tapi di dalam hatinya dia adalah pria yang sangat setia. Kesetiaan adalah kelemahannya. Rizky, hati-hati. Rizky. Kalian tidak apa-apa? Rizky, kenapa kau datang? Ini jelas jebakan. Rizky, kau sungguh tidak seharusnya datang. Cepat pergi, cepat pergi. Bahkan jika harus pergi, aku akan membawa kalian pergi bersama. Sungguh seorang pria sejati, menepati janji. Lepaskan mereka. Permusuhan kita selesaikan sendiri. Lepaskan mereka, boleh saja. Tapi, asalkan kau setuju padaku. Satu syarat saja. Syarat apa? Kau batalkan tuntutan lalu menyerahkan diri. Secara sukarela menanggung kasus Ayu Pertiwi, semua tanggung jawab. Kau ingin membebaskan Xiao Jiang dari tuduhan. Bagaimana jika aku menolak? Jika kau menolak, maka kau akan bernasib sama seperti orang tuamu. Mati tanpa meninggalkan jasad utuh. Chen Baji. Elang berdarah. Chen Bajiang. Hei bocah, ku dengar kau mencariku. Xiao Yuanshan 3 tahun lalu. Apakah kau yang menyuruh Chen Bajiang pergi mencari Amirul Hakim dan mengendarai truk besar menabrak kedua orang tuaku hingga tewas, benar kan? Benar, akulah yang menyuruhnya. Entah dari mana orang tuamu punya cara. Mereka menemukan laporan otopsi aslinya. Ingin membalikan kasusmu tidak ada cara. Mereka itu harus mati. Hei bocah, aku juga pergi melihat lokasi kecelakaan orang tuamu, ya. Berantakan, daging dan darah sampai tidak berbentuk manusia lagi. Aku bunuh kau. Serang dia.
Rizky Pratama. Rizky, hati-hati. Pahlawan berdarah. Rizky Pratama, Rizky, hati-hati. Rizky Pratama. Bocah, rupanya Longhai, orang tua itu tidak punya kemampuan untuk mengajarimu. Lebih baik ku beritahu kamu. Bola mata Longhai. Aku sendiri yang mencongkelnya. Ku akan membunuhmu, pengecut! Bagus. Sialan, kamu curang bocah, berani pakai rompi anti peluru. Aku datang sendiri, mana mungkin tanpa persiapan. Chen Pajangan, hari ini aku akan membalaskan dendam untuk orang tuaku dan guruku. Elang berdarah. Saya datang sendiri, mana mungkin aku tidak siap. Chen Bajang, hari ini aku akan untuk orang tuaku dan balas dendam untuk guruku. Kamu pikir kamu menang? Bunuh. Kamu. Giliranmu, Xiao Yuanshan. Kalian maju bersama, dia sudah berdarah tidak akan bertahan lama. Kalian pada ngapain? Dasar sampah. Rizky Pratama. Awas! Rizky Pratama, bukannya kamu jago berkelahi? Aku lihat apakah kamu bisa melawan senjata? Mati saja. Rizky Pratama. Pahlawan berlumuran darah. Sudah saatnya berakhir. Kalian masih menunggu apa? Serbu bersama. Siapa yang membunuhnya akan kuberi 10 juta, tidak 100 juta. Tangkap mereka semua. Jangan bergerak, sialan. Ji Tianfeng, kamu bersekongkol dengan bocah ini untuk menjebakku. Aku benar-benar menyesal. Tidak membunuhmu saat itu. Dulu, mendiang Hongye mati mendadak. Aku tahu itu ulahmu, tapi aku tahan. Selama ini, kau terus berusaha menguasai harta Hongye. Aku juga tahan. Kesabaranku menunggu hari ini. Di perjalanan ke sini, aku sudah memberitahu tim penegak hukum. Selama ini, aku diam-diam mengumpulkan banyak bukti kejahatan Xiao Yuanshan. Akan kuberikan semuanya ke tim penegak hukum. Nyonya Ji, terima kasih.
pahlawan berdarah. Ibu Ji, terima kasih. Maaf sudah membuat kalian khawatir dan menderita. Tidak apa-apa, kamu terluka. Parah tidak? Rizky Pratama, kamu benar-benar terlalu bodoh. Kamu seharusnya tidak datang sendiri. Aku sudah berjanji pada guru untuk menjagamu pasti akan datang. Dan juga berjanji pada Wan King untuk melindunginya, jadi aku harus datang. Ayo. Ada apa ini? Di dalam perekam suara ini merekam Xiao Yuanshan bukti pembunuhan bayaran. Dia adalah Chen Bajin. Dialah yang menyuruh Amirul Hakim menabrak mati orang tuaku dengan mobil. Xiao Yuanshan pantas mendapatkannya, pasti tidak akan bisa bangkit lagi. Berani dan cerdik kota samudera ini akan berganti penguasa. Bawa pergi. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Ayah, ibu. Akhirnya anakmu sudah membalaskan dendam kalian. Kalian bisa tenang di alam baka. Pahlawan berdarah. Wan King, keadaan grup Wijaya, bagaimana penertibannya? Saya baru tahu, setelah mengambil alih grup Wijaya, Xiao Yuanshan telah membuat grup Wijaya berantakan dan kacau diam-diam. Ada juga banyak kegiatan ilegal. Bulan ini, saya saja sibuk membereskan para pengkhianat ini. Sekarang kamu adalah kepala keluarga Wijaya yang baru, ini semua adalah tugasmu. Kalau kamu, apa yang harus kamu lakukan? Tugasku adalah pada malam hari. Malam hari? Apa maksudnya? Melayanimu di ranjang. Lihat, bukankah aku harus melayanimu di ranjang malam ini? Kamu brengsek. Oh iya, kemana Cinyan? Dari pagi belum kulihat dia. Dia katanya mau menjemput seseorang, tapi siapa yang dijemput, aku tidak tahu. Sepertinya Cinyan sudah pulang. Ayo, lihat. Guru. Guru kamu, bocah. Tidak mengecewakanku. Cinyan, kamu sejak pagi pergi menjemput guru. Kenapa tidak bilang padaku? Kamu si babi malas, apa yang harus ku bilang? Ayahku bisa keluar kali ini berkat bantuan Kak Feng. Aku juga tidak banyak membantu kejahatan Xiao Yuanshan terbongkar. Tuan Long dulu difitnah. Aku sedikit menggerakkan dan akhirnya Tuan Long bisa dikeluarkan. Terima kasih Kak Feng. Kebetulan semua ada di sini, ada kabar baik untuk semuanya. Sui, apa kabar baiknya? Putusan pengadilan sudah turun. Xiao Yuanshan dan Xiao Ziang terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan, juga terlibat dalam kejahatan dan pencucian uang. Berbagai tuduhan sudah dijatuhi hukuman mati, dieksekusi segera. Xiao Yuanshan akhirnya mendapatkan balasannya. Pantas. Kebetulan sekali hari ini kita semua berkumpul, mari kita adakan perayaan kemenangan dan minum bersama. Setuju. Ini pas untuk menyambut ayahku. Ayo, ayo. Pahlawan berdarah.